saya Rati Handayani, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang akan merawat ibu hari ini. Sebenarnya saya tahu namanya ibu. Biasanya senang dipanggil siapa bu? Ika. Baik ibu, bagaimana keadaan ibu saat ini bu? Biasa saja. Apa keluhan ibu saat ini bu? Saya merasa sendiri Apa yang membuat ibu merasa sendiri bu? karena orang lain tidak mau menerima diri saya. Ibu lakukan jika merasa sendiri. Berdiam diri di dalam kamar. Baik ibu, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang keluarga dan teman-teman ibu? Mau di mana kita bercakap-cakap bu? Di sini aja lah bu ya. Baik ibu, berapa lama bu maunya? 10 menit ibu ya. Baik ibu, kita akan bercakap-cakap tentang keluarga ibu dan teman-teman ibu yang bertujuan agar ibu bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain. Ibu, saat ini siapa orang yang paling dekat dengan ibu? Ibu saya. Apa yang membuat ibu dekat dengan beliau? Karena beliau sudah menyerahkan diri saya. Kalau orang yang tidak dekat dengan ibu siapa bu? Ada itu di Apa yang membuat ibu tidak dekat dengan dia bu? karena beliau tidak mau menerima diri saya. Menurut ibu, apa saja keuntungan kalau kita mempunyai teman? Saya bisa bercakap-cakap, bercerita banyak kepada mereka. Wah, benar sekali bu. Nah, kalau kerugian tidak mempunyai teman apa bu? Saya merasa sendiri. Kalau begitu, inginkah ibu belajar bergaul dengan orang lain bu? Bagus. Bagaimana kalau sekarang kita belajar berkenalan dengan orang lain bu? Begini ibu, untuk berkenalan dengan orang lain, ibu sebutkan nama terlebih dahulu dan nama kesukaan ibu, panggilan ibu ya. Terus hobi ibu apa, terus asal ibu dari mana. Lalu saat berkenalan kita harus berjabat tangan seperti ini. Nah, seperti ini ya ibu ya. Perkenalkan, nama saya Revi. Asal saya dari Bengkulu. Hobi saya menari. Lalu ibu menanyakan nama orang tersebut siapa, hobinya apa, terus asalnya dari mana. Bisa bu? Coba ibu praktekkan bu. Kan nama saya Tika, biasa dipanggil Ika. Hobi saya merenung. Nama kamu siapa? Nama saya Revi bu. Suka dipanggil apa? Sukanya dipanggil Revi. Oh, hobinya? Hobi saya menari bu. Oke, baik. Nah, bagus sekali Bu. Sekarang mari kita masuk dalam jadwal harian Ibu ya Bu ya. Mau berapa kali Ibu melakukannya Bu? Bagaimana kalau sehari sekali Bu? Oke Bu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan berkenalan Bu? Baik ya Ibu ya. Nah selanjutnya nanti Ibu mengingat apa yang kita pelajari hari ini Bu. Sehingga Ibu siap untuk berkenalan dengan orang lain. Ibu mau praktek ke teman yang lain Bu? Mau ya Ibu? Mau jam berapa Bu Ibu mencobanya? Jam 1 siang ya Bu ya. Mari kita masuk pada jadwal kegiatan yang akan datang ya Bu ya. Besok saya akan datang lagi ke sini. Bagaimana Bu? Ibu mau Bu? Di ruangan ini lagi Bu? Iya ya Bu ya. Baiklah Ibu, sampai besok ya Bu ya. Wassalamualaikum Ibu. Saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Tika Septiana Widodo, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Ya, ingat. Bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini, Ibu? Ya, sedikit membaik. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Sedikit menerima seseorang, bisa bercakap-cakap dengan seseorang. Baik Ibu, apakah masalah yang Ibu alami di pertemuan sebelumnya masih Ibu alami? Ya, sedikit. Apakah
kegiatan berkenalan yang sudah saya ajarkan kemarin sudah Ibu lakukan? Ya sudah Suster. Apakah ada perubahan setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut, Ibu? Ya ada. Baiklah Ibu, sekarang saya akan mengevaluasi kegiatan Ibu kemarin ya Ibu. Ya. Dan kita juga akan melakukan latihan berbicara saat melakukan kegiatan harian. Mau di mana kita bercakap-cakap Ibu? Di sini saja Suster. Di sini saja. Mau berapa menit Ibu? 10 menit saja ya. Ya boleh Suster. Tujuannya yaitu Ibu mampu berkenalan dengan 2-3 orang Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah diingat-ingat kembali pelajaran yang kita lakukan kemarin Ibu? Ya sudah Suster. Bisa coba Ibu ulangin? Perkenalkan, nama saya Nita. Sebagai pelajar Nita, saya berasal dari utara. Hobi saya menari. Baik Ibu, bagus sekali Ibu. Baik Ibu, sekarang kita akan bercakap-cakap kembali sambil melakukan kegiatan harian. Kegiatan harian apa yang ingin Ibu lakukan? Aku bersihin tempat tidur. Oh, merapikan tempat tidur dan menyapu kamar ya Ibu. Iya Suster. Dengan siapa Ibu mau melakukannya? Dengan suster ataupun dengan teman sekamar saya. Baik Ibu, kegiatan yang akan kita lakukan yaitu merapikan tempat tidur dan membersihkan kamar ya Ibu. Ibu bisa melakukan kegiatan tersebut sambil bercakap-cakap dengan teman sekamar Ibu ya Ibu. Bisa kita mulai kegiatannya Ibu? Bisa Suster. Ya. Baik Ibu, Ibu sudah melakukan kegiatan tersebut dengan sangat baik. Ibu juga mampu berbincang-bincang dengan teman sekamar Ibu. Sekarang mari kita memasukkan ke dalam jadwal harian Ibu untuk bercakap-cakap dengan 2-3 orang ya Ibu, dengan teman saat melakukan kegiatan harian. Iya. Sebelumnya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tersebut Ibu? Ya sedikit lega bisa berkenalan dengan senang karena ya saya bisa berkenalan dengan teman saya walaupun teman sekamar. Apa pengalaman Ibu yang menyenangkan saat melakukan kegiatan tadi Ibu? Ya bisa ngobrol-ngobrol banyak, terus bercerita, ketawa ketiwi. Baik, coba Ibu sebutkan apa manfaat dari kita bercakap-cakap tadi Ibu? Bisa saya tidak menyendiri lagi, saya bisa ngobrol dengan teman saya lagi, saya nggak malu-malu lagi sama teman saya. Baiklah Ibu, saya akan datang kembali untuk mengevaluasi kegiatan Ibu dan kita akan melakukan latihan kegiatan. Apakah Ibu bersedia Ibu? Saya bersedia Suster. Ibu mau jam berapa? Jam 10 saja bisa Suster. Bisa, baik Ibu, nanti saya datang lagi jam 10 pagi ya Ibu. Ibu mau kita berbincang di mana Ibu? Di sini saja Suster. Di sini. Baiklah, besok saya akan datang ke sini jam 10 ya Ibu. Saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Apa Ibu masih ingat dengan saya Ibu? Masih. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Senang. Senang ya. Masih ada perasaan kesepian kah Bu? Bagaimana perasaan Ibu hari ini Bu? Senang. Masih ada perasaan kesepian atau rasa enggan berbicara dengan orang lain Ibu? Masih sedikit, tapi udah hujan. Apakah masalah Ibu di pertemuan sebelumnya masih Ibu alami? Sedikit. Mana dengan kegiatan hariannya Bu? Apakah sudah dilakukan? Ya, sudah. Baiklah Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan 2 kegiatan harian ya Bu ya. Dan latihan berbicara saat melakukan kegiatan. Apakah Ibu bersedia? Ya. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang ya Bu? 4-5 orang ya Bu ya.
jadwal bercakap-cakap setiap pagi saat melakukan kegiatan memasak dan mencuci piring. Kita cantumkan dalam jadwal yang Ibu. Setiap jam berapa Ibu akan berlatih, Bu? Setiap jam 10. Jam 10 pagi ya, Bu ya. Baiklah Ibu. S- berapa kali sehari, Bu? 1 kali sehari. Satu hari ya, 1 kali sehari ya, Bu ya, jam 10 pagi, Bu ya. Oke. Baiklah Bu, besok saya akan datang untuk mengevaluasi kegiatan Ibu dan kita akan melakukan latihan kegiatan. Apakah Ibu bersedia? Ibu mau jam berapa, Bu? Jam 9. Jam 9. Ibu maunya di mana, Bu? Kita berbincang-bincangnya, Bu. Di sini saja. Di sini saja ya, Bu ya. Baiklah, besok saya akan ke sini jam 9. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum, Bu. 10 menit. 10 menit ya, Bu ya. Bagaimana kalau 20 menit saja, Bu? 10 menit saja. 10 menit saja ya, Bu ya. Kelamaan. Mau berbicara di mana, Bu? Sini. Di sini saja ya, Bu ya. Tujuannya nih untuk melatih 2 kegiatan yang baru dan berkenalan dengan 4-5 orang ya, Bu ya. Bagaimana dengan kegiatan harian kemarin, Ibu? Baik. Apa sudah Ibu lakukan? Sudah. Ibu sudah berkenalan dengan berapa orang, Ibu? 3. 3 orang. Bagus, Ibu sudah berkenalan dengan 2-3 orang ya, Bu ya. Siapa saja yang Ibu ajak berbicara, Bu, dan berkenalan? Untuk kegiatan merapikan tempat tidur dan menyapu kamar serta bercakap-cakap dengan teman sudah Ibu lakukan, Bu? Sudah. Bagus sekali, Ibu ya. Sekarang kita akan melakukan 2 kegiatan yang baru lagi, Bu. Kegiatan apa yang ingin Ibu lakukan? Memasak. Mencuci piring. Oh, memasak dan mencuci piringnya, Bu ya. Bagaimana kalau kita sekarang menuju ke dapur, Ibu? Ya. Di sana kan ada para juru masak sedang memasak, dan juru masak berjumlah 4 orang di sana, Bu. Nah, sesampainya di sana, Ibu langsung bersalaman dan memperkenalkan diri Ibu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan yakin bahwa orang-orang di sana pasti senang dengan kedatangan Ibu. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya, untuk berkenalan dengan 4-5 orang serta bercakap-cakap saat melakukan kegiatan hariannya. Bagaimana, Bu, perasaan Ibu setelah kita berkenalan dengan juru masak di dapur, Ibu? Baik. Baik ya. Apakah kegiatan tadi menyenangkan, Ibu? Sangat menyenangkan. Coba sebutkan, Bu, kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan, Ibu? Belajar memasak sama juru masak. Disuruh mencuci piring. Lalu? Sudah. Oke, bagus Ibu. Ibu masih ingat kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Baiklah Ibu, selanjutnya Ibu bisa menambah orang yang Ibu kenal sampai 4-5 orang. Perkenalkan saya Prof. Fadil ya Bu, yang bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana kondisi Ibu sekarang, Bu? Oh ya, gimana kemarin sudah kenalan Bu sama teman-temannya? Sudah. 3 orang. Gimana perasaan Ibu setelah berkenalan, Bu? Sudah sedikit lega bisa berkenalan sama teman-teman. Baik kalau gitu ya Bu. Baik Bu, hari ini kita akan berlatih cara meminta sesuatu dan menjawab pertanyaan ya Bu. Bagaimana Ibu bersedia? Kira-kira Ibu bisanya berapa lama ya Bu untuk latihan pada hari ini? 10 menit. 10 menit ya Bu. Udah. Berarti kita latihan 10 menit ya Bu. Kita latihan di sini saja ya Bu. Bagaimana? Baik. Ini bertujuan untuk Ibu bisa meminta sesuatu pada orang lain dan menjawab pertanyaan dari orang lain ya Bu. Bagaimana Ibu bersedia? Baik.
Kita mulai ya Bu. Baik Bu, kalau gitu bagaimana kita melakukan aktivitas untuk mengambil laundry Bu? Gimana Ibu bisa lakukan? Oke, sekarang kita mulai ya Bu tindakannya. Nah, sebelum kita berangkat ke tempat laundry, apakah Ibu memegang daftar baju laundry ya? Nah, baik. Cara pertamanya, Ibu ucapkan salam terlebih dahulu kepada Ibu yang di tempat laundry. Nah, setelah itu Ibu bertanya apakah pakaian yang di ruangan melati sudah selesai atau belum. Nah, jika sudah, dari Ibu laundrynya menjawab ya. Setelah itu Ibu meminta Ibu laundry menghitung totalnya semuanya. Kemudian setelah selesai Ibu ucapkan terima kasih nanti sama Ibu laundrynya. Nah, saat Ibu mengucapnya sambil tersenyum ya. Nah, sekarang apakah Ibu bisa memulainya? Bisa kan? Nah, baik kalau gitu kita mulai ya. Kita berangkat sekarang, oke? Oke. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah mengambil pakaian laundry? Pengalaman Ibu apakah senang atau tidak? Nah, sekarang Ibu coba ceritakan bagaimana perasaannya tadi. Perasaannya senang karena Bu laundry baik, ramah, sambil tersenyum. Nah, jadi selanjutnya Ibu bisa menambah orang-orang yang Ibu kenal ya. Nah, tadi untuk kegiatan tadi bisa Ibu tambahkan di jadwalnya ya. Nah, baiklah Bu. Bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi untuk mengevaluasi kegiatan hari ini? Apakah Ibu bisa dia? Nah, Ibu maunya jam berapa besok? Jam 9. Jam 9 ya. Oh, baik. Untuk berbincang-bincangnya tetap di sini ya Bu. Nah, baiklah. Kalau itu sampai sini saja ya Bu. Besok saya jam 9 kesini lagi ya Bu. Permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Amanda dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Masih ingat dengan saya Bu? Suster yang kemarin ya? Iya, betul. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sedikit lebih baik dari yang kemarin. Apakah masih ada rasa canggung? Iya, masih. Bagaimana dengan kegiatan hariannya? Apakah sudah dilakukan? Sudah. Seperti apa? Seperti kami yang aku dengan teman kamarku membersihkan kamar dan juga merapikan tempat tidur. Apalagi? Cuma itu aja. Baik Bu, berarti saya akan mengontrak Ibu ya Bu. Topik, waktu dan tempat. Untuk topiknya saya ingin mengobrol dengan Ibu. Saya akan menanyakan mengenai latihan yang telah Ibu lakukan kemarin, dan saya akan mengajarkan latihan lain yang dapat Ibu lakukan. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk waktunya kita ngobrol sebentar saja, sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk tempat, Ibu mau ngobrol di mana? Apa nyaman di mana itu? Di sini saja. Baik ya Bu. Bagaimana dengan kegiatan kemarin? Bagus. Apakah sudah dilakukan? Sudah. Bagus sekali. Coba Ibu sebutkan apa saja kegiatan latihan kemarin. Belajar untuk berkenalan. Ya, terus coba cara berkenalan bagaimana? Seperti perkenalkan, nama saya Fiska Setia. Saya sangat senang dipanggil dengan Fiska. Bagus sekali. Apakah Ibu sudah bercakap-cakap dengan teman yang lain saat melakukan kegiatan harian? Sudah. Sudah berapa orang Ibu yang ngajak Ibu bicara? Sudah 2 orang. Kalau bisa lebih dari 2 orang ya Bu. Nah, selain itu masih banyak kegiatan yang dapat dilakukan seperti melakukan kegiatan merapikan ruangan. Baik Bu, Ibu bagus sekali sudah melakukan apa yang saya ajarkan. Saya lihat kegiatan yang lainnya juga sudah Ibu bisa lakukan dengan secara mandiri. Bagaimana perasaan Ibu saat sudah latihan kayak ini? Merasa lebih baik dan mengerti tentang untuk berkomunikasi. Terus
dan tidak merasa itu terlalu canggung lagi. Jadi sudah berapa latihan yang diajarkan Pak Jam? Cara berkenalan, terus membangun komunikasi, mengajak teman untuk bersih-bersih. Coba ibu praktekkan dengan teman ibu ya, mempraktekkan peragakan cara berkenalan kayak mana. Mungkin silahkan bisa dicoba. Seperti perkenalkan, nama saya Piska Siti BJ. Saya sangat senang dipanggil dengan Piska. Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Nama saya Septi, sering dipanggil dengan Septi. Sudah baik ya Bu, berarti Ibu sudah bagus. Jadi nanti saya akan menjadwalkan kembali kegiatan ini. Mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan Bu, saya Proha Syakira dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang merawat anak Ibu. Nama Ibu siapa ya Bu? Nama Ibu Piska Setia. Senang dipanggil apa Bu? Senang dipanggil Ibu Septi. Oh, Ibu Septi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Cukup baik. Cukup baik ya Bu. Bagaimana kalau keadaan Septinya Bu? Septi masih sering mengurung dan juga berdiri di kamar. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang masalah anak Ibu dan cara perawatannya Bu? Kita diskusikan di sini saja atau di mana ya Bu? Di sini saja. Di sini saja. Berapa lama yang Ibu punya waktu Bu? 15 menit bisa Bu? Ya. Baik Bu. Apa yang Ibu hadapi dalam merawat Septi Bu? Agak susah karena diajak ngobrol gitu nggak mau. Oh, nggak mau ngobrol yuk. Apa yang Ibu lakukan kalau dia nggak mau ngobrol sama Ibu? Nggak ada, soalnya tuh susah. Masalah yang dialami Septi itu disebut isolasi sosial Bu. Ini adalah salah satu gejala penyakit yang juga dialami oleh pasien gangguan jiwa lain Bu. Tanda-tandanya antara lain tidak mau bergaul dengan orang lain, mengurung diri, kalaupun berbincang hanya sebentar dengan wajah menunduk. Biasanya masalah ini muncul karena memiliki pengalaman yang mengecewakan saat berhubungan dengan orang lain, seperti sering ditolak, tidak dihargai, atau berpisah dengan orang-orang terdekat. Apabila masalah sosial ini tidak bisa diatasi, maka Septi tersebut mengalami halusinasi Bu, yaitu mendengar suara-suara atau bayangan yang sebetulnya tidak ada. Untuk menghadapi keadaan yang diberikan, kita anggota keluarganya harus sabar untuk menghadapi Septi tersebut Bu. Dan untuk merawat Septi, keluarga perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, keluarga harus membina hubungan saling percaya dengan Septi. Yang caranya adalah bersikap peduli dengan Septi dan menjaga dengan tidak ingkar janji Bu. Kedua, keluarga perlu memberikan semangat dan dorongan kepada Septi untuk dapat melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Berikan pujian juga Bu untuk Septinya dan jangan mencelah kondisi Septi. Selanjutnya, jangan biarkan Septi sendiri Bu. Buat rencana atau jadwal bercakap-cakap dengan Septi. Misalnya sholat bersama, makan bersama, rekreasi bersama, melakukan kegiatan rumah tangga bersama Bu. Nah, bagaimana kalau sekarang kita latihan untuk melakukan semua cara itu Bu? Ibu bisa melakukan percakapan-cakapan dengan Septi dengan cara, Nak, coba kamu berbincang-bincang dengan saudara yang lain. Lalu bagaimana kamu kalau mulai sekarang kamu sholat berjamaah? Kalau di rumah kamu sholat di mana? Kalau nanti di rumah kamu sholat bersama-sama keluarga ya, atau di musola kampung. Bagaimana Septi, kamu mau mencobanya? Nah, coba sekarang Ibu peragakan cara berkomunikasi seperti yang telah saya contohkan. Nah, kamu bisa berbincang-bincang dengan keluarga, dan kalau kamu nggak mau untuk sholat berjamaah di masjid, kamu bisa sholat berjamaah dengan keluarga di rumah.
Bagus Bu, Ibu telah memperagakan dengan baik sekali. Sampai di sini ada yang Ibu tanyakan? Apakah misalnya kalau rajin dirawat anak saya bisa sembuh? Insya Allah bisa Bu. Baiklah Bu, waktunya sudah 15 menit. Bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu setelah melakukan latihan tadi? Cukup baik dan sudah mengerti sedikit-sedikit untuk mengajak Septi untuk berbicara. Bisa Ibu sebutkan kembali cara merawat Septi Bu? Dengan cara kalau dia susah untuk bicara, saya harus menjalin hubungan saling percaya dan mengajak Septi untuk berbicara walaupun dia tidak mau berbicara. Bagus Bu, Ibu dapat menyebutkan kembali cara-cara perawatan Septi. Nanti kalau bertemu dengan Septi, coba Ibu lakukan dan tolong ceritakan kepada semua keluarga agar mereka juga melakukan hal yang sama. Bagaimana kalau kita bertemu 3 hari lagi untuk latihan langsung kepada Septi Bu? Kita ketemu di rumah Ibu saja pada pukul yang sama seperti sekarang, ya Bu? Ya. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Ibu masih ingat latihan merawat anak Ibu seperti yang telah kita pelajari beberapa hari yang lalu? Masih. Mari kita praktekkan langsung ke anak Ibu ya Bu. Berapa lama waktu Ibu? 20 menit. Sekarang kita temui anak Ibu ya Bu. Pagi Septi. Nah, dijawab Ibu susternya. Pagi Sus. Bagaimana perasaan Septi hari ini? Sudah mendingan. Bagus ya Bu. Nah Ibu, sekarang Ibu dapat mempraktekkan apa yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu ya Bu. Nah, kamu harus rajin untuk berinteraksi kepada keluarga. Kalau misalnya kamu nggak mau sholat berjamaah di luar, kamu bisa sholat berjamaah di rumah saja bersama keluarga kita. Iya Ibu. Bagaimana perasaan Septi setelah berbincang dengan Ibu Septi? Udah baik Sus. Sekarang udah bisa ngobrol sama keluarga. Kalau kemarin belum berani, masih terkurung terus di kamar. Oke, baiklah. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan tadi Bu? Senang karena Septi udah mau bicara. Oke Bu, mulai sekarang Ibu sudah dapat melakukan cara merawat tadi kepada anak Ibu Septi. 3 hari lagi kita akan bertemu untuk mendiskusikan pengalaman Ibu melakukan cara merawat yang sudah kita pelajari. Waktu dan tempatnya sama seperti sekarang ya Bu. Sampai bertemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu masih ingat tentang diskusi kita yang kemarin? Iya, masih ingat. Ya bagus ya Bu. Ya. Kalau sudah paham. Baiklah Bu, sekarang kita akan latih anak Ibu dalam berinteraksi dengan orang sekitar ya Bu. Kita akan berlatih selama 10 menit. Di mana Ibu setuju? Iya, saya setuju. Di sini saja atau di mana Ibu? Di sini saja. Baiklah Bu, kita berlatih di sini aja ya Bu. Nah Ibu, kan sudah tahu kondisi anak Ibu saat ini. Jadi anak Ibu perlu bimbingan Ibu dalam bersosialisasi atau berkenalan dengan orang di sekitarnya. Apakah Ibu sudah membantu anak Ibu berkenalan dengan orang sekitarnya? Sudah. Sudah berapa orang ya Ibu? Sudah. Kalau di keluarga sudah semua. Kalau di luar Bu? Kalau di luar udah 5. Wah, sudah beberapa orang ya Ibu. Bagus sekali Ibu. Sekarang latih anak Ibu untuk terbiasa dengan orang lain ya Ibu. Ya. Contohnya itu seperti Ibu sedang berbelanja ke warung, mengantarkan makanan ke tempat yang lain, agar anak Ibu ikut bisa berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana Bu? Apakah Ibu dapat memahaminya? Iya. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah kita berbicara tentang hari ini? Baik. Bisa Ibu sebutkan apa saja Ibu lakukan selanjutnya?
Dengan misalnya kalau saya mau pergi ke warung atau mengantar makanan, saya akan mengajak anak saya sehingga dia bisa untuk berinteraksi dengan orang lain. Iya Ibu. Untuk kegiatan selanjutnya, jika Septi sudah bisa pulang, Ibu bisa latih Septi untuk lebih berinteraksi dengan tenaga di rumah ya Ibu. Seperti berbincang dengan keluarga, terus berbelanja di warung dan sebagainya ya Ibu. Untuk pertemuan hari ini cukup ya Ibu. Besok dilanjutkan lagi. Ibu mau jam berapa besok Ibu? Jam 10. Baiklah Ibu. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sesuai janji kita kemarin, hari ini saya akan melanjutkan kegiatan yang kemarin. Apakah Ibu masih ingat apa saja yang kita diskusikan semalam? Masih Bu, seperti saya bisa suruh Septi berngobrol dengan keluarga, terus Septi tidak lagi menyendiri di kamar, bisa sholat sendiri ke musola atau bergabung dengan keluarga. Bagus Bu. Nah, sesuai janji kita hari ini, kita akan diskusikan tentang kegiatan bersosialisasi di lingkungan sekitar Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Berapa lama kira-kira kita akan berbincang-bincang? Sekitar 15 menit bisa. Ibu mau di sini atau di mana? Di sini aja. Coba Ibu jelaskan sedikit apa itu sosialisasi. Sosialisasi itu kita bisa berinteraksi dengan orang luar, bisa banyak kenal orang lain. Coba Ibu sebutkan keuntungan dan kerugiannya. Kalau keuntungan dari sosialisasi itu kita bisa berinteraksi dengan orang luar. Kalau kerugiannya itu kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Wah, bagus sekali Ibu. Nah, di luar sana kan sedang ada kerja bakti. Jadi Ibu bisa mengajak anak Ibu untuk bergabung di sana, agar anak Ibu bisa untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Bagaimana perasaan Ibu setelah tadi kita berdiskusi di sini? Sudah lega Ibu, karena anak saya sudah banyak perubahannya Ibu. Nah, apakah Ibu mengerti apa yang kita bahas tadi? Sudah. Ya baik Bu. Nah, setelah anak Ibu mengikuti acara atau gotong royong, jangan lupa dimasukkan ke jadwal harian anak Ibu ya. Baik Bu. Ini sampai di sini dulu ya Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ini Bu, kalau jadwalnya itu gimana ya Bu? Apa seminggu itu tiap hari atau seminggu 3 kali sehari? Sekali. Kita buat aja dalam seminggu itu 1 kali saja. Baik Ibu. Baik Bu, besok kita ketemu lagi ya Bu. Ibu bisa jam berapa ya? Sekitar jam 10 bisa. Bisa Bu. Nah, kalau begitu saya permisi ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.